Hai Secondary Tree, selamat malam menjelang pagi guys. Kenapa aku bilang selamat malam? Karena aku nge-recordnya ini malam-malam guys. Jadi karena sekarang sudah pagi, kalian mendengarnya, berarti aku ulang lagi dengan kata selamat pagi. Kalian jangan merasa heran karena di video pertama melihat seorang guru. Ya itu bukan aku, cuman aku menggambarkan diriku seolah-olah sedang mengajar kalian, walaupun cuma suaraku yang muncul. It's okay, nggak masalah, yang penting kalian mengerti penjelasanku hari ini. Mengingat kita tidak bisa bertemu dan bertatap wajah, jadi aku mewakili diriku dengan suaraku. Dan hari ini kita akan belajar dan bisa dibilang kita akan mereview materi yang sebelumnya, yaitu tentang interaksi sosial. Kenapa tentang interaksi sosial? Karena Miss Asid mau lebih menjelaskan lebih detail sedikit. Nah, di video berikutnya atau di gambar berikutnya ada bentuk interaksi. Nah, interaksi ini umum ya, kita sering melihat, oh ini interaksi di pasar. Berarti perjumpaan dengan orang lebih dari 1, lebih dari 5 orang. Dan dalam satu kegiatan bisa juga diartikan sebagai interaksi. Bedanya, interaksi yang kali ini akan kita bahas adalah interaksi antar ruang. Apakah pasar juga termasuk interaksi antar ruang? Nah, mari kita lihat definisi sebenarnya dari apa sih yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dalam kegiatan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Jadi interaksi antar ruang itu adalah suatu tempat di mana orang dapat melakukan interaksi sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh daerah atau tempat tersebut. Contohnya, kita melakukan interaksi dengan orang yang berada di luar pulau atau di luar daerah dengan kita. Istilahnya kita memesan barang dari orang tersebut, atau kita membutuhkan atau sedang mengirim barang ke kota lain, itu juga termasuk interaksi. Yang membedakan adalah ruangnya, yaitu tempatnya, pulaunya, daerahnya maupun kotanya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk lebih detailnya lagi, misalnya mau menjelaskan di video selanjutnya. Di sini ada bentuk 3 bentuk rumah tangga dalam ekonomi yang berbeda-beda. Kenapa kita membahas ini? Karena interaksi antar ruang yang sekarang Miss Asid bahas ini membahas tentang interaksi antar ruang di bidang ekonomi. Ada bentuk 3 rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga dalam keadaan prasejahtera. Artinya apa? Rumah tangga yang masih dikategorikan keluarga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua ada juga keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan baik itu primer dan juga kebutuhan sekunder. Nah, ada juga yang ketiga yaitu keluarga kaya, yaitu keluarga yang bisa mencukupi baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Nah, untuk saat ini aku sendiri jujur ya guys, aku tuh masih di keluarga sejahtera. Untuk ke keluarga kaya itu masih perlu perjuangan. Jadi gak masalah aku mau di keluarga sejahtera, yang penting aku damai dan merasa aman. Hahaha. Oke, itu intermezzo aja, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang lebih detailnya lagi tentang interaksi. Namun sebelum kita masuk ke interaksi sosial, kita juga mau melihat kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada kebijakan dalam dunia usaha. Ternyata pemerintah juga mengatur semuanya, yang orang yang mau membuka usaha, membuka peluang kerja untuk orang lain juga memiliki kebijakannya. Kebijakannya apa? Pemerintah berwenang mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi itu untuk bidang usaha. Yang kedua, kebijakan menggerakkan ekonomi. Ternyata pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat prasejahtera atau membangun fasilitas yang bisa menunjang kegiatan ekonomi. Ini kebijakan pemerintah kita yang nomor 2. Dan yang nomor 3 adalah kebijakan menstabilkan perekonomian. Jadi pemerintah pun dia sangat memiliki wewenang dan juga hak dan juga tugas untuk menstabilkan
perekonomian di negara kita. Nah, sekarang kita mau lihat peta dulu. Nah, di peta ini menggambarkan suatu bentuk interaksi antar ruang di mana Indonesia memiliki beberapa pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi maupun Pulau Papua. Nah, jadi setiap pulau ini akan terjalin interaksi apabila suatu pulau membutuhkan bantuan dari pulau lain, atau suatu daerah atau kota tersebut tidak memiliki suatu produk yang dibutuhkan sehingga dia membutuhkan bantuan dari daerah ataupun kota lain. Dan itu pun termasuk interaksi. Yang membedakannya adalah jarak dan waktu, kebutuhan dan kemampuan dari setiap daerah tersebut. Kalau daerah tersebut tidak mampu, apa yang mau dikirim? Contoh simpelnya deh, orang yang tinggal di kota sama orang yang tinggal di desa. Mungkin orang yang di kota tidak bisa bercocok tanam, jadi dia membutuhkan bantuan dari orang desa untuk mengirim bahan sembako. Atau orang yang di desa tidak memiliki tenaga ahli dan dia membutuhkan orang yang sudah berkuliah, yang sekolah di kota untuk membantu dia dalam membereskan masalah-masalah yang terjadi di desa, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis interaksi antar ruang. Di sini ada mobilitas penduduk dalam suatu interaksi dalam bentuk perpindahan atau pergerakan manusia. Ya, benar. Jadi, suatu daerah akan berkembang atau suatu daerah akan terjalin interaksi antar ruang apabila ada pertukaran dari penduduk A pindah ke penduduk B, dari penduduk C pindah ke penduduk D. Supaya apa? Supaya mobilitas dari masyarakat berjalan dengan baik dan interaksi pun berjalan dengan baik. Contohnya transmigrasi, emigrasi, migrasi dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi adalah suatu interaksi yang terjadi melalui perpindahan gagasan atau ide dan informasi. Benar sekali. Jadi interaksi itu nggak selalu bertatap muka secara langsung. Ketika kita bisa berkomunikasi, mengeluarkan ide, mengeluarkan informasi, itu pun termasuk interaksi. Contohnya di sini adalah membaca berita di koran, di internet, di televisi maupun di dunia sosial lainnya. Dan yang berikutnya adalah transportasi, adalah suatu interaksi yang terjadi melalui perpindahan barang ataupun energi. Ya, benar. Jadi kalau suatu daerah dia ingin mengirim barang, dia akan membutuhkan transportasi untuk mengantarkan barangnya tersebut, maupun orang lain pun atau kota lain pun akan melakukan hal yang sama. Jadi untuk interaksi antar ruang ini bisa harapkan lebih mengerti. Ternyata Indonesia ini pun tidak hanya berinteraksi sesama kita saja, tidak hanya orang intern aja, kita pun bisa keluar untuk melakukan interaksi. Karena apa? Sudah banyak sekali kemajuan baik dari segi teknologi, informasi maupun komunikasi. So, manfaatkan interaksi antar ruang yang terjadi saat ini supaya apa? Supaya kita bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Thank you sudah mau mendengarkan penjelasan singkat dari Miss Astrid. Semoga kalian mengerti dan paham. Oke, kita lanjut ke Zoom.